PDIP tanggapi pernyataan Ahmad Ali soal Jokowi yang disebut dimanfaatkan mantan partai. Adapun pernyataan Ahmad Ali itu disampaikannya saat memberikan arahan di acara Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tenggara di Kendari pada Jumat 21 November. Selain dimanfaatkan, Ahmad Ali menyebut Jokowi juga sudah tak dihargai oleh PDIP ketika sudah tak menjabat sebagai pejabat publik lagi. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Ali buntut PDIP menuding Jokowi menjadi pihak yang menuduh tanpa dasar terhadap mantan wali kota Solo itu pada Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menyoroti soal Kaisang Pangarep bisa menjadi ketua umum PSI karena adanya peran Jokowi. Kaisang merupakan putra bungsu dari Jokowi. Menurut Ahmad Ali, tak jadi masalah ketika orang tua memikirkan dan menitipkan putranya ke salah satu partai politik. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengatakan pernyataan Ahmad Ali itu membuktikan bahwa dirinya tidak memahami sejarah antara Jokowi dan PDIP. Andreas menganggap mayoritas masyarakat sudah mengetahui sejarah antara Jokowi dan PDIP. Namun ia tak menjelaskan sejarah apa yang dimaksud. Andreas menganggap pernyataan Ahmad Ali menunjuk bahwa dirinya sedang mencari panggung. Ia juga menilai mantan wakil ketua umum Nasdem itu telah merendahkan publik lewat pernyataannya tersebut. Terpisah politikus PDIP lainnya Muhammad Guntur Romli menganggap pernyataan yang dilontarkan Ahmad Ali adalah pesanan dari pihak tertentu agar tidak terjerat kasus korupsi. Ia menyebut KPK pernah menyita uang, dokumen, dan jam tangan mewah pada Februari 2025 lalu. KPK memang pernah menggeledah kediaman Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 4 Februari. Penggeledahan itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. PDIP dipecat artinya ada sesuatu yang buruk. Dipecat artinya ada hal yang dilanggar. Dipecat artinya tidak diterima sepenuhnya. Jadi sekali lagi kita mesti lihat kualitas dari Presiden Jokowi yang dipilih justru dalam 10 tahun oleh sistem demokrasi, akhirnya dipecat oleh partai dia sendiri itu. Jadi satu evaluasi moral, evaluasi etik yang sempurna dilakukan oleh PDIP dan menghasilkan semacam pedoman baru dalam bernegara, yaitu bahkan seseorang yang pernah dilulukan oleh partainya sendiri 2 kali jadi presiden oleh partainya sendiri akhirnya dinyatakan berkelakuan buruk. Kira-kira itu maksudnya. Berkelakuan buruk bukan dalam pengertian perilaku seseorang di dalam kebudayaan, tapi berkelakuan buruk di dalam perilaku dia sebagai pemimpin negara, kan itu dasarnya tuh. Jadi evaluasi Ibu Mega, bahkan Ibu Mega pernah mengatakan bahwa seandainya dia tahu dari awal watak seseorang yang akan memperoleh jabatan publik yaitu Jokowi, pasti dia tidak akan meloloskan. Jadi kesimpulan psikologinya dari awal Presiden Jokowi itu menyimpan semacam personality yang buruk, yang baru terlihat ketika diuji habis-habisan dalam satu panggung politik final, yaitu ketika dia dengan cara yang sangat berambisi, rakus kekuasaan, menginginkan 2 periode, menginginkan perpanjangan periode, menginginkan anaknya jadi wakil presiden dengan memanipulasi konstitusi. Saya kira itu cukup untuk menerangkan betapa PDIP filter sudah dibuat berlapis-lapis. Akhirnya filter terakhir Jokowi itu dinyatakan sebagai cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat moral, bahkan cacat psikologi. Kan itu yang saya kira disimpulkan dengan bagus setelah di riset dan dikonsultasikan dengan mendengar suara publik, berupaya untuk membaca arah politik. Tapi akhirnya Ibu Mega tiba pada satu kesimpulan final bahwa dia harus dipecat. Jadi sekali lagi pemecatan itu satu tindakan eksistensial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan akibatnya memang cara final untuk menerima dia, apakah dia karena mengundurkan diri? Bukan, dia diterima misalnya oleh Golkar, oleh Gerindra, oleh PAN, oleh Demokrat, siapapun di dalam kedudukan dia dipecat sebagai figur yang buruk. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara.
semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garis terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya menjadi pelajaran, karena politik bukan mencari kekuasaan, melainkan mengikhtiarkan demokrasi. Setelah Megawati dan Jokowi berbeda kubu pada pemilihan umum 2024, sebagian kader banteng mengecap Jokowi sebagai pengkhianat. Tak sekedar berbeda haluan dalam pemilihan presiden, Jokowi dianggap menggebosi kantong suara PDIP dalam pemilihan legislatif melalui pengerahan berbagai sumber daya, dari bantuan sosial hingga aparatur negara. Harap diingat, Jokowi adalah person tanpa partai dan tanpa kekuatan setelah 20 Oktober nanti. Jadi bagaimana mungkin dipertanggungjawabkan secara etika politik bahwa Jokowi masuk Gerindra sebagai orang buangan PDIP, Jokowi masuk Golkar sebagai orang pecatan PDIP, Jokowi masuk Demokrat sebagai putra terburuk negeri ini, kan? Itu juga akan jadi olok-olok terus. Jadi bayangkan misalnya kalau diterima Demokrat, diterima Gerindra, diterima Golkar, lalu setiap hari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN jadi olok-olok, olok-olok netizen terutama. Siapa yang tahan dengan olok-olok netizen? Weh, terima orang buangan ya, weh, barang bekas kemudian didaur ulang di Golkar ya. Jadi semua hal yang menyangkut sebut aja pendangkalan politik ada pada Jokowi. Jadi betul bahwa akhirnya sejarah menemukan dan akan dicatat dalam sejarah bahwa ada seorang yang 10 tahun memerintah tapi kemudian dibuang oleh partainya sendiri. Bukan karena kesempatan sejarah tidak ada, tapi dia mengabaikan justru sejarah yang sudah dibuatkan pada dia oleh PDIP. Dan sekarang soal berikutnya adalah menunggu apa reaksi Presiden Jokowi setelah dipecat. Ya mungkin dengan gimmick dia sendiri, ya aku dipecat tapi itu kan partai perorangan. Artinya nggak ada argumen pada Pak Jokowi. PDIP merespons pernyataan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, hanya dimanfaatkan oleh mantan partainya. Pernyataan ini disampaikan Ahmad Ali saat memberikan arahan dalam Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Menurut Ahmad Ali, Jokowi tidak pernah dihargai oleh PDIP setelah menjabat sebagai presiden, meski sebelumnya partai itu memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik. Ia juga menyinggung peran Jokowi dalam memuluskan karir putranya, Kaesang Pangarep, di partai politik lain. PDIP menilai pernyataan Ahmad Ali sebagai bentuk ketidaktahuan sejarah hubungan Jokowi dan partai. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan mayoritas masyarakat sudah memahami sejarah tersebut, dan menyebut pernyataan itu sekadar upaya mencari panggung politik. Beliau, Jokowi, kemudian di partainya yang dulu diklaim sebagai partainya, tapi tidak pernah dihargai di sana. Hanya dimanfaatkan di tempat di partainya, digunakan jabatannya untuk kepentingan partainya. Dipaksa untuk mendorong dia, siapa yang memaksa? Rakyat Indonesia yang memaksa partainya tersebut untuk kemudian mencalonkan dia menjadi gubernur. Kemudian mencalonkan dia menjadi presiden. Dan diperas, dimanfaatkan, dijadikan jabatannya dia untuk membesarkan dan menebalkan kantong mereka, katanya, dikutip dari Tribun Timur. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Ali buntut PDIP menuding Jokowi menjadi pihak yang menuduh tanpa dasar terhadap mantan wali kota Solo itu pada Pilpres 2024. Selain itu, dia juga menyoroti soal Kaesang Pangarep bisa menjadi ketua umum PSI karena adanya peran Jokowi. Kaesang merupakan putra bungsu dari Jokowi. Menurut Ahmad Ali, tak jadi masalah ketika orang tua memikirkan dan menitipkan putranya ke salah satu partai politik parpol. Dan setelah selesai jabatannya, kemudian dituduh macam-macam. Apakah salah kalau kemudian beliau juga memikirkan putra-putranya? Apakah kemudian akan menitipkan kader-kadernya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kader-kadernya, di partai? Yang sedangkan beliau sendiri, ketika menjabat jadi presiden, tidak pernah dihargai, tandas dia. Tak tahu sejarah Jokowi dan PDIP. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pernyataan Ahmad Ali itu membuktikan bahwa dirinya tidak memahami sejarah antara Jokowi dan PDIP. Yaitu artinya dia tidak tahu sejarah. Sejarah apa? Sejarah Jokowi di partai, katanya kepada tribunnews.com.
Andreas menganggap mayoritas masyarakat sudah mengetahui sejarah antara Jokowi dan PDIP. Namun, dia tidak menjelaskan sejarah apa yang dimaksud. Di Republik ini sebagian besar orang tahu sejarah Jokowi dan PDI Perjuangan, jelasnya. Tolong ajarin dialah, Ahmad Ali, tegasnya. Andreas menganggap pernyataan Ahmad Ali menunjukkan bahwa dirinya sedang mencari panggung. Dia juga menilai mantan Wakil Ketua Umum Nasdem itu telah merendahkan publik lewat pernyataannya tersebut. Kalau hanya mau cari muka, cari panggung dengan statement seperti ini, terlalu cetek. Merendahkan bobot dialog publik, tegasnya. Ahmad Ali diduga terima order serang PDIP demi tak terjerat kasus. Terpisah, politikus PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menganggap pernyataan yang dilontarkan Ahmad Ali adalah pesanan dari pihak tertentu agar dia tidak terjerat kasus korupsi. Dia menyebut KPK pernah menyita uang, dokumen, dan jam tangan mewah pada Februari tahun 2025 lalu. Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK. Padahal KPK telah menyita uang tunai 3,49 miliar rupiah juga dokumen, barang bukti elektronik, tas, dan jam tangan mewah pada Februari tahun 2025 lalu. Dengan itu, menyerang PDIP, sepertinya Ahmad Ali bisa aman dari KPK, jelas Guntur. Berdasarkan catatan tribunnews.com, KPK memang pernah menggeledah kediaman Ahmad Ali di Kebonjeruk, Jakarta Barat, pada tanggal 4 Februari tahun 2025 lalu. Penggeledahan itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang TPPU, yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Kukar, Rita Widyasari. Setelah penggeledahan tersebut, Ahmad Ali sempat dipanggil KPK pada tanggal 27 Februari tahun 2025 tetapi mangkir. Lalu, ia dipanggil lagi pada tanggal 6 Maret tahun 2025. Lalu, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan KPK, ada aliran dana ke Ahmad Ali serta Ketua Umum Pemuda Pancasila PP, Japto Suryo Sumarno. Adapun uang itu berasal dari pemberian izin tambang batu bara yang dilakukan Rita. Mengalir kedua orang tersebut, disitulah keterkaitannya, makanya kita kemudian dengan menggunakan metode follow the money, kita datangi ke sana uang-uangnya, ucap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Namun, hingga kini belum diketahui perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Ahmad Ali. Sementara, Rita sudah divonis 10 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tahun 2018.